Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke Pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sofwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Sofwan, selamat pagi. Hari ini saya memang main di pagi. Ini baru pulang sholat subuh dari masjid, kemudian dapat inspirasi untuk membuat konten ini. Konten apa yang akan saya buat? Yang hari ini yang akan saya kerjakan adalah memberikan informasi kepada para sahabat Abah Sofwan di YouTube bagaimana meraih sebuah kesuksesan. Pada saat ini orang banyak mengeluh, ya. Tidak banyak pekerjaan, sulit mencari pekerjaan, dalam hidup saja sudah mengalami berbagai macam masalah. Di samping COVID-19, masalah ekonomi, dan masalah lainnya. Tapi di sini saya ingin mengingatkan, ya, sahabat Abah Sofwan tidak boleh menyerah. Kita harus maju terus. Pak Sofwan cuma mau maju, semangat daya ekonomi pun sudah tak ada. Pada saat kita menyatakan susah, pada saat kita menyatakan sulit, maka itulah yang akan terjadi pada diri kita. Jadi bagaimana untuk memulainya? Yang pertama, semangat. Dekatkan diri pada Tuhan, minta sama Tuhan apapun yang ingin kau minta. Karena Tuhan Maha Pemberi. Jika kesempatan ini tidak kita ambil, kita tidak berbicara, kita tidak ngomong dengan Tuhan, mau ngomong sama siapa lagi? Kita minta tolong sama orang, orang akan mengatakan, aku aja juga susah, bagaimana aku mau menolongmu? Ya, dekatkan diri dengan Tuhan. Bagaimana? Ya, selama ini bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Kalau selama ini hubungan kita sudah dekat sama Tuhan, tapi ada sesuatu yang ada lupakan, lupa meminta. Jangan hanya meminta, begitu berdoa, meminta langsung kerjakan. Apa yang kita mintakan tadi sama Tuhan. Cobalah kita lihat orang-orang dulu, ya, jujur saja, masa-masa muda remaja kita dulu, kita paling suka dulu nonton film silat. Belajar silat, wah pinter kali main silatnya, pinter kali main kungfunya dan lain sebagainya. Saya mau berguru lah gitu. Begitu kita bilang mau berguru, apa yang kita lakukan? Kita datang ke tempat guru itu, kita bermohon ingin jadi muridnya. Pekerjaan apa saja kita terima. Boleh, kerjamu hanya angkat air dari sungai, isi ke bak mandi. Kita kerjakan semuanya itu, ya. Tidak menuntut imbalan bayaran pada saat itu. Kenapa? Kita butuh pekerjaan itu, kita butuh ilmu itu. Begitu kita ingin mencapainya, ya jujur saja. Kerjakan aja apa yang diperintahnya. Setelah kita dekat dengan ahli kungfu, ahli silat, dan lain sebagainya, lambat laun kita mulai mengerti jam berapa dia bangun, apa yang dia kerjakan, latihan apa. Kita mulai mengikuti pelan-pelan kebiasaan-kebiasaannya. Walaupun kita tidak langsung berlatih, tapi kita sudah mulai melihat kehidupannya. Kemudian nanti kalau kita bekerja dengan baik, menunjukkan etikat baik, dapat memberikan semangat bagi sang guru untuk segera menurunkan ilmunya. Kenapa? Kita baik. Kita rajin. Cobalah kita berpikir seperti ini dan kita mulai dari sekarang. Yang ingin saya sampaikan, orang sukses berteman dengan orang yang sukses, maka dia akan sukses. Jadi kalau kita pengangguran yang nggak punya pekerjaan, kita berteman dengan sesama pengangguran yang nggak punya pekerjaan, yakin dan percaya kita akan tetap nganggur dan tidak punya pekerjaan. Jadi apa? Guru silat tadi kita intip. Ahli dalam bidang jual beli sepeda, kita berteman sama dia. Bagaimana cara dia membeli sepeda dan bagaimana cara dia menjual sepeda. Oh, dia ahli di bidang perkebunan, kita ikut dengan dia kerja. Ya kerja mengabdi dulu, berbakti dulu. Ya, yang penting kita dapat ilmunya. Tapi kadang-kadang kita lupa. Nggak mungkin lah. Pada saat kita bilang nggak mungkin, maka tidak mungkin akan terjadi. Jadi saya ingin mengajak kita ini berpikir positif thinking aja. Cara berpikir kuncinya satu, ya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya saya bisa menjadi muridnya? Bagaimana caranya saya bisa sukses? Ikut sama dia. Ya, sudah banyak pesan-pesan Ustadz yang sering kita dengarkan. Berteman dengan tukang minyak wangi, maka kita ikut jadi wangi. Berteman tukang jual ikan, kita keciuman bau ikan. Berteman dengan orang mabuk, akhirnya kita jadi pemabuk. Berteman dengan begal, akhirnya kita jadi begal.
Siapa Anda mau apa tergantung pada diri Anda sendiri. Diri kita sendiri yang menentukan kita ini mau jadi apa gitu. Cobalah ya, teman-teman para remaja sahabat YouTube, mulailah kita berpikir positive thinking. Apa sih yang harus kita lakukan biar kita bisa sukses? Dekatlah dengan orang-orang yang sukses. Ingin jadi pemimpin, dekat dengan pemimpin. Insya Allah kita akan jadi pemimpin. Tapi kadang-kadang rasa malu, rasa malas ini, ya. Saya senang tadi pulang sholat subuh banyak hal-hal positif yang saya dapat. Saya berpikir, kenapa? Saya bangun jam 4, jam setengah 5 udah mandi. Jam 5 udah di masjid persiapan sholat subuh. Habis zikir segala macam sholat sunat, selesai sholat subuh, inspirasi itu muncul. Saya bilang saya harus buka konten ini. Saya buat konten. Saya kepingin orang lain juga berhasil. Saya ingin menyemangati siapa saja yang nonton YouTube saya. Biar apa? Bangkit semangat mulai itu. Jangan dipermasalahkan COVID. Tinggalkan masalah COVID. Jaga aja protokol kesehatan, ikutin aja peraturannya. Kemudian kita berpikir yang positif. Bagaimana caranya kita bisa hidup sukses? Apa yang harus kita lakukan? Yang konten sebelumnya saya sudah bilang. Ya, hambatan menjadi peluang. COVID ini hambatan. Bagaimana hambatan ini kita jadikan peluang? Apa peluangnya? Jual masker, jual hand sanitizer, minimal jual informasi. Informasi apa yang kita sampaikan? Wah, rumah sakit sana penuh pasien COVID, rumah sakit sana penuh pasien COVID, kuburan sana sudah penuh pasien COVID, hati-hati semuanya, jangan sampai terkena COVID. Minimal ada informasi-informasi yang kita bisa berbagi. Tapi saya kembali lagi fokus di masalah mau jadi apa kita ke depan. Tergantung pada diri kita. Jadi pesan saya, sahabat Abah Safwan, ya, cobalah mulai berpikir positif pada hari ini. Kita berusaha berteman dengan orang-orang yang berhasil. Kita berusaha berteman dengan orang-orang yang sukses. Kita ambil yang kecil aja dulu. Saat ini musim panas. Kalau sudah musim panas, tenggorokan sering kering, bawaannya haus. Tukang jual air tebu laris manis, tukang cendol laris manis. Kenapa? Orang butuh minum gitu. Coba Anda berteman ya, coba sahabat Abah Safwan ya berteman dengan tukang cendol. Seperti apa dia mulai jual cendol. Saya yakin dan percaya orang-orang jual cendol ini nggak punya modal. Kok bisa? Ada toke yang punya gerobak, ada toke yang siapkan cendol. Yang penting ada kemauan kita bawa, dorong-dorong, jual cendol, nanti bagi hasil sama yang pemiliknya. Ini kan salah satu jalan keluar. Atau pikirkan coba yang lain-lain lagi yang kira-kira bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Saya ingin mengingatkan sahabat Abah Safwan, ya, ingat ini, waktu dekat ini lebih kurang dalam hitungan hari akan masuk bulan Ramadan. Apa yang bisa kita kerjakan bulan Ramadan? Pak, nggak ada modal segala macam. Ini yang bisa kita lakukan. Hubungin tukang-tukang pembuat kue yang selama ini sudah buat kue. Kita ngambil kue dari dia, kemudian menitipkan di kedai-kedai orang lain. Kalau ada orang mau jual bukaan puasa, kita titip 50, 50, 50, 50. Nah, nanti sore menjelang maghrib kita kutip lagi berapa yang laku bagi hasil. Habis itu Anda store ke tukang kue tadi. Ya, sebelumnya coba jalin kerjasama, komunikasi. Jadi saya katakan tadi, kita nggak boleh diam aja. Berteman dengan pengangguran, kita akan tetap jadi pengangguran. Tapi kalau rajin berteman dengan orang-orang yang berhasil, kenapa tidak gitu? Hubungin penjual mungkin lepat, hubungin lepat Nagasari, hubungin pembuat donat dan lain sebagainya. Bu, Pak, saya bantu jual ya. Tapi minimal saya dapat persen lah. Nggak usah banyak-banyak yang kita ambil, nggak usah banyak-banyak. Dari satu tempat minta aja keuntungan 10.000. 5 tempat, satu hari ada sudah dapat 50.000. Kerjanya hanya jemput, nitip. Jemput, titipkan ke kedai-kedai. Itu sudah merupakan sebuah hasil. Ayo sahabat Abah Safwan, kita bangkit. Ayo kita bangkit. Ya. Ingat pesan saya, ingin jadi orang sukses, bertemanlah dengan orang yang sukses. Ingin jadi orang berhasil, bertemanlah menjadi orang yang berhasil. Saya ingin berbagi cerita. Ya. Ada seorang teman saya, sahabat saya, sudah merupakan seperti keluarga saya sendiri. Sudah ikut dengan saya lebih kurang 35 tahun. 35 tahun ikut saya. Ya. Awal mulanya dia cuma bantu-bantu saya. Pak, apa yang mau dikerjain, Pak? Saya bilang, ya bersihkan aja lah ruangan. Bersihkannya ruangan. Akhirnya tiap hari dia datang bersihkan ruangan. Karena dia baik, karena dia rajin, maka saya bagi sedikit rezeki.
Kemudian sudah sebulan ngikut saya pikir ya sudah wajar saya memberikan bonus untuk 1 bulan. Akhirnya dia bisa bawa mobil, dia bawa mobil saya. Selama 35 tahun, coba bayangkan. Ya kerjanya datang, ramah, baik, nggak minta apa-apa, nggak banyak ngomong, bantu kerja, saya lihat rajin, ya secara otomatis kemanusiaan ya saya bantu. Nah ini luar biasa, jadi kenapa kita nggak melakukan itu? Ayolah bangkit, ya kita punya tanggung jawab, apalagi sebagai seorang laki-laki. Laki-laki punya tanggung jawab terhadap dirinya, laki-laki punya tanggung jawab terhadap keluarganya. Kita nggak perlu minta, kita nggak perlu ngemis, kita laki-laki, kita tunjukkan laki-laki kita mampu. Nggak perlu dengan sekolah yang tinggi-tinggi. Kenapa? Ada, saya lihat juga di YouTube, ya seorang TKW, tenaga kerja wanita di Arab Saudi. Sekolah hanya sampai kelas 5 SD. Sekarang jadi milioner di Saudi Arabia, kerjanya jual cemilan dari Indonesia. Jual keripik, kerupuk, yang makanan-makanan ringan itu dijualinya di Saudi Arabia. Sekarang menjadi distributor besar di sana. Ini kalau kita bersungguh-sungguh, Allah pun ringan tangan membantu kita. Jadi saya berharap, sahabat Abah Safwan, jangan pernah menyesal, jangan pernah berhenti. Saya mengajak kalian bangkit. Ya, saya ngajak kita bangkit, apapun yang bisa kita kerjakan, yang penting halal dan menghasilkan, yang bisa menghidupi diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Safwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Yeah.